Ulang ya. Dengar baik-baik. I'll see you next time. Who's that? Muhammad. Can't make an appearance. Take care, pick up. Nyembah Yesus mungkin akan membayangkan Yesus bercahaya, mukanya indah dan segalanya. Orang yang tidak menuhankan Yesus mungkin akan berpikiran dan mengimajinasikan dia telanjang, dia punya kurap, dia punya kudis, misalnya. Dan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu sudah dibilang, adalah orang bodoh yang berani menghinakan Tuhan. Sumasurutil kasuar. Nah, apa yang dikatakan? Di mana orang-orang Yahudi tersebut ya, mereka itu punya kebiasaan ketika mereka fanatik terhadap imam-imam mereka, apa? Mereka membuat gambar, akan demikian banyak gambar. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction, teman-teman. Kita bisa melihat dari gambar di samping ini, gambar yang sangat kurang ajar ya. Dan mereka bangga, anehnya teman-teman. Ini adalah gambar yang kalau kita bilang ya, mereka mengkurang ajarkan Tuhannya, tapi mereka bangga. Itu yang bikin aneh. Dari mana kita tahu mereka bangga? Nanti kita akan bacakan bareng-bareng komentar yang ada di dalamnya. Oke? Buat teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan jangan lupa untuk kemudian subscribe sama pencet lonceng, biar setiap video kita selalu ada pemberitahuan kepada kalian. Dan satu lagi teman-teman, nonton video ini sampai habis, karena banyak pembahasan yang mungkin antum belum tahu, akan tetapi mungkin kita tahu ya guys ya. Nah, dari sini kita bentar ya guys ya, kita ganti ini dulu. Nah, yang antum mungkin belum tahu, nah disinilah kita coba untuk kasih tahu ya guys ya. Nah, di sini kita akan kasih tahu beberapa hal tentang penyelewengan ini yang daripada kolom komentar video ini justru memfitnah Rasulullah. Jadi ibaratnya di video ini tentang perkumpulan orang-orang yang sedang mengcosplay Tuhannya, memperagakan dan memparodikan Tuhannya. Nah, justru di sini yang nggak datang Nabi Muhammad. Dan Kristen mengatakan, iya sosok fiktif wajar tidak datang, anjay. Mereka nggak tahu sejauh mana. Nggak gini. Ini melalui gambar ini mereka itu bangga. Padahal ini justru menghina Tuhannya, tapi mereka nggak mau tahu. Oke, mari kita dengarkan ya. Mari kita saksikan videonya. Let's go. Jesus, where's your dad? He's everywhere. Just joking. It's working. Can you get back? Thanks. Lihat tuh. Tadi ada satu orang yang lagi cosplay Yesus. Kalau ini Zeus nih, yang baju putih ini lagi mengcosplay dewa Yunani, yaitu Zeus. God, I love this lamb. Wow, that's a relief. It's a nightmare catering for you lot with all your dietary requirements. Oh no, not for me. Designated driver. Sis, anjay, disulap ya. Disulap sama Yesus, anggur jadi air putih ya. See that? Reverse miracle. I think that's yours, Aphrodite. How do I get that thing myself? Kalian tahu nggak tadi indikasi HP Dewi lah kita bilangnya itu kan, Dewi, nggak tahu entah Yunani entah Mesir ya. Itu HP-nya bunyi-bunyi, tahu nggak apa itu? Bagi mereka itu doa daripada manusia kepada dia. Jadi tweet bunyi, banyak kali orang menyembahkan doa. Moses, can you pass those down? Should we address the elephant in the room? Nah ini Dewa Ganesha Hindia. Not funny 2,500 years ago. Not funny now. What is this music? His playlist. Oi, Christian rock. this one's about me. They're all about you. I don't understand why Itu sebelah kanan tadi Dewi Kuan Yin, Buddha. people take photographs of Yang melar kupingnya itu Siddhartha Gautama. You know she probably has more followers than anyone at this table. Really? You're famous. Have you ever thought about Scientology? If you could just open your... Ron, let's not get into religion at the table. I gave up dinner with Tom Cruise for this. Yeah, sure. I'll see you next time. Who's that? Muhammad. Can't make an appearance. Muhammad. Jelas ya? Ulang ya. Yeah, Dengar baik-baik. I'll see you next time. Who's that? Muhammad. Can't make an appearance.
Daycare pickup. That is a shame. Oh, I got a match. What does eggplant mean? I don't mean to be rude, but what religion are you? Oh, I'm no religion, which is the fastest growing religion in Australia based on recently published census data. We really need a better marketing team. I knew we shouldn't have spent all that money on pamphlets. What should we toast to? To science. L'chaim. What about just lamb, the meat we can all eat? We really should get together more often. Jelas ya, jelas tadi perkataannya. Bagaimana kalau kita bersulang demi domba yang membuat kalian jadi Tuhan? Itu filsafatnya tinggi teman-teman. Untuk menunjukkan apa? Sebenarnya terbangunlah pertanyaan, tahu nggak apa? Ini saya yakin ini konten yang dibuat oleh seseorang, kalau bukan ateis berarti agnostik. Karena di sini memunculkan filsafat tertinggi. Mari kita bersulang ya, untuk domba. Arti domba itu manusia. Dan karena adanya mereka kalian ada. Paham maksudnya? Di sini ingin membicarakan bahwa Tuhan itu bukan karena dia ada dan dia dikatakan Tuhan, bukan. Tapi Tuhan itu keluar daripada kecerdasan manusia, yang saat manusia berpikirkan tentang hukum kausalitas. Apa hukum kausalitas? Hukum sebab akibat. Maka akibat ada ini, maka ada sebabnya. Maka sama seperti saya bilang, mana lebih logik, korek ini ada sendirinya ataupun ada yang menjadikan. Maka Anda akan mengatakan ini menjadikan. Maka terpahamlah manusia terhadap Tuhan. Makanya dikatakan tadi, mari kita bersulang demi domba. Siapa domba? Manusia. Yang karena ada otaknya kalian ada. Wah, ini filosofinya tinggi. Cuman yang lucunya teman-teman, coba kalian perhatikan, ini sebenarnya adalah penghinaan terhadap. Mereka gini, mereka kok bisa bangga ya? Pikir nggak kalian? Hah? Kok bisa bangga loh? Jadi ibaratnya ini Tuhannya di cosplay lagi makan-makan ya. Misalnya kayak Yesusnya pun jelek kali dipilih orang, bukan dipilih yang ganteng. Aduh, dipilih kayak yang ganteng, dipilih yang jelek. Jahat banget loh. Sekarang Yesus yang ada di sini sama saya, siapa ganteng? Saya dong. Saya ganteng dia. Mungkin. Masa dipilih yang jelek teman-teman? Jahat banget mereka. Kenapa dipilih yang ganteng? Nah, yang paling kita mau soroti, kita harus sorot di sini. Coba lihat. Siapa yang telepon tadi dia kan? Tanya kan. Nih. Let's not get into religion at the table. Dengerin. Lihat, perhatikan. Sure. I'll see you next time. Who's that? Mohammed. Can't make an appearance. Muhammad. Dan yang anehnya, tahu nggak komentar daripada mereka semua teman-teman? Lihat nih komentar daripada Otenteng Terengteng ya. Kita baca satu-satu komentarnya. Perhatikan. Brosur hadirilah KKR kepenuhan. Nih. Muhammad. Tak kemana-mana dia guys, sabar. Nih. Muhammad nggak datang karena nggak ada mukanya, nggak ada yang tahu, dan mau kirim undangan juga susah, mukanya nggak ada. Bukan mukanya nggak ada. Itulah betapa Allah Subhanahu Wa Taala melindungi wajah Nabi Muhammad, wajah dirinya ataupun agamanya daripada fitnahan. Oke? Karena kalau Tuhan berbentuk, maka akan di-cosplay sama seperti gini. Ingat ya, teori tentang akal. Akal itu punya 3 chipset. Kita bilang terus chipset yang tertanam di akal. Pertama, ada yang namanya rasional, yaitu pemikiran logik setelah kemudian akal itu mendapati konklusi yang efektif. Misalnya, api itu panas. Kita tahu api dulu, kita tahu panas dulu, bersanding antara api dan panas. Oh iya benar juga. Itu namanya rasional. Yang kedua, berarti rasional itu sesuatu yang ada di deskripsi, ada di dalam realita. Saya bilang kol adalah sayur. Kita tahu esensi sayur apa, kita tahu kol itu bagian dari sayur, dan di dalam realita itu ada. Itu namanya rasional. Yang kedua, ada yang namanya imagine. Apa imagine? Imajinasi. Imajinasi itu cuma ada di akal, tidak akan ada di dalam realita. Misalnya, coba kalian bayangkan Bang Daman punya hidung panjang kayak gajah, bisa nggak? Bisa. Kalian bisa nggak ngebayangin Bang Daman punya sayap? Bisa. Kalau untuk ngebayangin ya, bisa nggak ngebayangin Bang Daman itu punya kepala 6 misalnya? Bisa.
Untuk menunjukkan apa? Bahwa akal ini bisa berpikir liar untuk menghinakan sesuatu. Sekarang kalau Tuhan mengambil satu rupa dan satu bentuk, apa yang kejadian yang diambil oleh akal? Maka orang yang tidak setuju dengan Tuhan tersebut bisa membayangkan Tuhan dalam akal liarnya. Misalnya, orang yang menyembah Yesus mungkin akan membayangkan Yesus bercahaya, mukanya indah dan segalanya. Orang yang tidak menuhankan Yesus mungkin akan berpikiran dan mengimajinasikan dia telanjang, dia punya kurap, dia punya kudis. Misalnya diimajinasikan bahwa Yesus itu banyak tombeknya, bisa diimajinasikan di dalam kepala manusia. Pertanyaan kita, ketika Tuhan memberikan akal, lalu apa pantas Tuhan menghinakan dirinya sendiri dalam akal tersebut? Karena sangat termekanisme sistemasi daripada akal, yaitu dengan adanya yang namanya sistem imajinasi. Seharusnya dengan diberikan sistem imajinasi, seharusnya manusia bertanya, Tuhan, kalau memang aku menyembah dirimu yang pantas kuhina dalam akalku, lalu di mana maha suci engkau, sehingga otakku yang kotor bisa menghina kesucianmu? Itu kalau mereka mau berpikir. Cuma masalahnya mereka punya otak doang, tempurung doang, dan mereka tidak pernah berpikir. Itu yang jadi masalah ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada Nabi Muhammad. Siapa yang gak datang? Nabi Muhammad. Karena apa? Sekarang gini, Rasulullah SAW andaikan sama seperti orang Kristen, dilukiskan wajahnya, mungkin hari ini akan ada orang yang mengcosplay. Arti mengcosplay apa? Menirukan, memparodikan, bahkan menghinakan. Kayak contoh, coba kalian perhatikan di TikTok, tulis saja Yesus joget, ada orang pakai jubah, rambut gondrong joget. Yesus naik skateboard, ada. Yesus manjat tebing, ada. Berarti Tuhan dihinakan oleh sesembahannya sendiri. Tapi Nabi Muhammad yang bukan Tuhan saja, Allah lindungi mukanya. Karena Allah tahu kalau nama Nabi Muhammad juga kemudian dilukiskan, maka probability yang terjadi Nabi Muhammad juga kemudian akan dihinakan oleh akal manusia. Akan diparodikan, misalnya Nabi Muhammad nanti naik unta, ya, pakai baju yang sama seperti Nabi Muhammad, mukanya mungkin berewokan seperti Nabi Muhammad, misalnya naik unta terus jatuh dari unta ataupun kepleset ataupun misalnya jatuh kepleset, luka-luka, gitulah pokoknya, diimajinasikan. Tapi Allah lindungi wajah Nabi Muhammad, tidak dideskripsikan, sehingga tidak ada manusia yang mampu menghinakan, sama seperti video yang tadi. Tak ada yang mampu menghinakan, sama seperti video yang tadi. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut, kita lihat di sini. Apa komentarnya? Komentarnya, yang patung atau gambar kau buat sendiri terus sembah sendiri, masuk akal nggak? Mantap Bang Arnaya, tepuk tangan. Wah, luar biasa Bang Arnaya. Oke, kita lanjut lagi. Ada. Pas akhir dibilang seandainya duduk bersama dunia akan damai. Siapa yang enggak bisa datang? Itulah teman-teman ya, yang bikin anehnya mereka tuh bangga loh. Ya, lihat nih. Pas di akhir dibilang seandainya duduk bersama dunia akan, siapa yang enggak bisa datang? Mereka mikir enggak sih ngechat kayak gini? Mereka komentar kayak gini, mereka bangga enggak? Mereka bangga banget guys. Bangga banget. Itu yang bikin kita heran. Tuhan dihina, mereka bangga. Seharusnya mereka lihat, misalnya ini ada seorang Kristen yang ganteng, nonton Yesusnya diparodiin oleh si kawan yang tadi, yang nggak terlalu ganteng. Seharusnya bilang, kok Tuhan gue lebih jelek dari gue, kan gitu ya. Seharusnya kalau kemudian mereka mau berpikir ya teman-teman. Ini masalah mereka nggak mau berpikir, ya kan? Oke. Dan mereka bangga loh. Sekarang gini, kalau orang Islam, kalau Nabi Muhammad diparodikan asal-asal, misalnya pakai rida, pakai surban, berbrewok, ya, ditulis di sini, aku adalah Muhammad, diapain kira-kira? Oh, dibakar hidup-hidup tuh orang, dibakar hidup-hidup. Karena menunjukkan apa? Bahwa Islam itu Tuhan dan Rasul harga mati, suci namanya, suci orangnya, suci jasadnya. Tidak ada siapapun yang pantas menghinakan Allah, pantas menghinakan Rasulullah. Tapi kalau mereka, padahal dalam kitab mereka mengatakan seperti demikian guys. Nah, ini kita buka kitab mereka ya. Kitab mereka itu mengatakan seperti ini. Mereka itu udah terlanjur memalingkan diri daripada perintah Tuhan, sehingga apapun mereka nggak takut. Nih, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu tadi bilang,
adalah orang bodoh yang berani menghinakan Tuhan. Kepada si orang bodoh yang menghinakan Tuhan itu, si oten-oten malah ngebela, malah ketawa, malah senang dan candaria dan bahagia. Kan lucu ya. Amsal tadi ngomong permulaan hikmat yaitu menjaga nama Tuhan, yang tadi pengetahuan. Setelah itu menjaga nama Tuhan, bukan menghina Tuhan. Orang bodoh itu yang menghina Tuhan. Jelas di dalam kitab tersebut disebutkan yang menghina Tuhan, yang menghina Tuhan adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh menghina Tuhan, di kolom komentar yang kita lihat tadi justru menghina Tuhan, justru membanggakan. Terus mereka bangga dengan ilustrasi gambar tersebut. Mereka bangga, guys. Kan lucu. Menghina Tuhan mereka bangga, bayangin. Aneh kan? Oke, coba kita baca lagi. Udah habis? Ya, kok udah habis? Segini doang. Padahal komentarnya banyak banget ya guys ya. Nggak bisa kita buka. Ya tapi saya udah baca semuanya mulai dari tadi malam, bahwa ada yang komen gini. Oh untung nggak digambar muka Nabi Muhammad. Andaikan digambar, lu tahu sendiri apa yang terjadi. Benar. Separatis Islam. Arti separatis, kalian jangan samakan otak kami yang Islam yang sudah logik ini masuk dengan perantara kalian. Contoh di video yang tadi teman-teman, contoh nih, andaikan Nabi Muhammad datang, artinya Nabi Muhammad datang, orang memperagakan Nabi Muhammad datang dan duduk juga di situ. Di mana setiap agama yang lain tadi menonton hal tersebut tidak jadi masalah. Kepada kita Islam masalah nggak? Masalah, gede masalah. Kepada kita Islam masalah. Sekalipun nanti dibilang Islam ini lebay, biarin. Allah menjaga Rasulullah, maka kami juga akan menjaga nama baik Rasulullah. Tidak seperti kalian. Sesuatu yang kalian tuhankan justru kalian hina dalam imajinasi kalian. Ini kan terjadi karena imajinasi teman-teman. Mereka duduk memfikirkan, memvisualisasi dalam imajinasi apa yang harus kubuat, konten apa yang harus kubuat. Ketika mereka udah kepikiran, mereka buat. Artinya apa? Mewujudkan hinaan-hinaan terhadap Tuhan oleh akal yang diciptakan oleh Tuhan tersebut. Lalu benarkah yang menciptakan mereka adalah Tuhan? Bukan. Akan tetapi dituhankan. Karena ingat, Tuhan pasti tahu manusia, sudah tahu apa yang terjadi pada manusia, sudah tahu kalau konsekuensi akal yang terjadi pada manusia. Kalau akal seperti ini, maka Tuhan tidak boleh seperti itu untuk akal dapat menghinakan Tuhan. Itu sudah pasti. Ya kan? Tapi mereka karena terlanjur menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka bangga ketika secara tidak langsung Tuhan mereka sedang dihina, tapi mereka tidak menganggap itu sebagai hinaan. Seakan-akan itu keberagaman. Tapi alhamdulillahnya muka Rasulullah tidak ditampilkan. Kalau ditampilkan muka Rasulullah, ingat baik-baik, itu menjadi hal yang besar untuk Anda. Gitu ya. Karena Islam apa? Islam itu harga diri, coy. Apa? Tuhan harga mati, Rasul harga mati. Hati-hati. Lu hina, ya. Kami enggak akan, misalnya enggak ada kita tuh yang kayak misalnya ketika di dalam video tersebut menampilkan Nabi Muhammad, indah ya, toleransi banget ya umat beragama. Rasulullah juga duduk bersama Tuhan-Tuhan yang lain, ya kan? Gak ada. Sekali lu gambar muka Rasulullah, lu hati-hati gitu. Nah, karena kami apa? Teguh pendirian bahwa nama suci dan sosok yang suci itu wajib dijaga. Nih, kita lihat alasan tidak boleh menggambar muka Rasulullah. Ini Rasulullah bilang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza kana fihim rajulu salihu banau ala qabrihi masjidi summa suru tilka suwar. Nah, apa yang dikatakan? Di mana orang-orang Yahudi tersebut, ya, mereka itu punya kebiasaan ketika mereka fanatik terhadap imam-imam mereka, apa? Mereka membuat gambar, akan demikian banyak gambar, banyak gambaran. Artinya apa? Orang Yahudi itu ketika dia fanatik dengan sesuatu, misalnya dengan rabi-rabi mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka gambar rabinya, mereka kultuskan. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, jangan kau samakan aku dengan Yahudi, karena kebiasaan daripada Yahudi menggambarkan rabi-rabinya. Orang-orang alim versi mereka, mereka gambarkan. Maka aku jangan kau samakan dengannya. Makanya keluarlah dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa
minhu. Siapapun yang menyerupai satu kaum berarti dia adalah termasuk golongan kaum itu sendiri. Itulah Rasulullah tegas ya. Untuk menunjukkan apa? Karena dari era para sahabat sudah ada larangan untuk membuat gambar, maka dari situlah satu gambar Rasulullah pun tidak dibuat oleh para sahabat. Karena apa? Kemungkinan yang terjadi andaikan muka Rasulullah juga ikutan digambar, maka akan terjadilah seperti demikian. Hinaan terhadap Tuhan, cacian terhadap Tuhan, imajinasi liar terhadap Tuhan, pikiran-pikiran aneh terhadap Tuhan, itu akan muncul. Tapi mereka karena udah terlanjur, apa yang dikatakan Tuhan semua dibantah. Pertama, Bible mengatakan jangan kau menambah dan mengurang segala sesuatu yang ada di kitab ini. Jangan kau tambah dan jangan kau kurang. Barang siapa yang menambah dan mengurang kitab-kitab yang ada di dalam kitab ini, maka dia akan mendapati segala celaka yang ada di dalam kitab ini. Tapi mereka revisi. Emang kurang ajar. Emang gak patuh terhadap perintah Tuhan. Selanjutnya dikatakan lagi Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia, jadi manusia. Yang dipercaya siapa? Tuhan yang manusianya dipercaya total tuh, dipercaya penuh oleh mereka. Kan aneh kan, gabrul. Nah, terus Yesus bilang Matius 5:18, hukum Taurat tidak pernah batal. Langit dan bumi ada, maka hukum Taurat terus berlaku selamanya. Akhirnya Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat, batal hukum Taurat. Mereka sudah punya, berarti sahabat-sahabat kita Kristen ini memang sudah punya yang namanya kebiasaan mengingkari perintah Tuhan. Karena sudah adanya kebiasaan mengingkari perintah Tuhan, maka untuk hal-hal yang seperti ini, yang seperti contoh video yang tadi, yang di dalam video tersebut sebenarnya menghina Tuhan mereka tidak menganggap itu sebagai hinaan. Mereka seakan-akan menganggap itu sebagai keberagaman. Seharusnya mereka berpikir Tuhan adalah sosok yang suci, bukan Soimah, bukan Sule, bukan Andre ya, yang bisa kalian tiru seenaknya. Tapi kalau kalian menganggap seorang anak manusia itu Tuhan, maka jagalah namanya. Membuktikan apa? Tuhan aja enggak dijaga namanya. Makanya kita bilang aneh, Kristen ini sebenarnya punya dendam apa sih sama Yesus? Ketika kita Islam membela, apa yang kita bela? Bahwa Yesus bahwa Yesus itu tidak disalib, tidak pernah dibunuh, tidak pernah ditucuk lambungnya, tidak pernah diludahin. Mereka enggak, pokoknya dia harus ditucuk. Pokoknya dia harus diludahin. Nah, umat mana yang paling senang Yesus mati? Itu mereka. Kayak punya dendam besar. Jadi ketika Islam membela Yesus enggak mati, pokoknya mati. Terus yang kebalik sekarang apa? Ketika Israel mengatakan Tuhan mereka anak zina, nah mereka lebih dukung Israel daripada Islam. Makanya apa yang salah dikatakan Al-Quran bahwa Nasrani dan Yahudi itu mereka berteman. Arti mereka berteman itu bagaimana? Yaitu Kristen. Dalam hal memerangi Islam, Kristennya tetap mendukung Yahudi. Padahal Islam memuliakan Tuhan mereka sebagai Rasul, utusan Tuhan. Tapi yang mengatakan Tuhan mereka sebagai Rasul, mereka benci. Yang mengatakan Tuhan mereka itu anak zina ataupun anak haram, mereka dukung. Siapa? Yahudi itu. Yahudi yang memfatwakan dalam Midrash dan Talmud bahwa Yesus itu merupakan anak zina. Nah itu yang didukung oleh Oten. Kan aneh. Aneh bin goblok ini. Kenapa ada masyarakat kayak Oten ya? Masyarakat yang tak punya akal saat berpikir. Seharusnya dia punya akal aja udah cukup. Masalahnya akalnya kagak dipakai gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jazakallah, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa dikirimkan dukungannya di rekening yang ada di bawah ini ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Saya Daman Huri. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.